Saya Hisna Maula. Saya adalah guru kelas 3 di SD Negeri 01 Bendoang. Pada hari ini, Selasa 17 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIM PPG dalam jabatan LPTK Universitas Kristen Satya Wancana Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, jempolan. Sehat semua ya hari ini ya. Nah, sekarang ya baik, yang bisa masuk hari ini ada Mbak Akila, Mas Aska, Mas Ade, Mbak Eki ya. Terus ada Mbak Arini juga sudah masuk semua. Baik, anak-anak yang sudah bisa masuk, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Tetapi sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa dulu ya anak-anak ya. Supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, kalian mendapatkan pemahaman. Berdoa, Bu Guru pimpin. Kita berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai anak-anak. Nah, baik, akan Bu Guru tampilkan ya untuk pembelajaran kita hari ini. Akan Bu Guru presentasikan materinya. Tunggu sebentar ya anak-anak ya. Nah, baik, di sini kita akan belajar tema 4, hak dan kewajibanku, subtema 1 ya, hak dan kewajibanku di rumah pembelajaran yang ke-6. Nah, hari ini Selasa 17 November 2020, kita akan memulai pembelajaran pada pukul 9 sampai pukul 10 ya, anak-anak ya. Baik, Bu Guru lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah nanti setelah kalian membaca teks yang berjudul Rumahku Bersih dan Nyaman, nanti diharapkan kalian dapat menguraikan atau mengungkapkan secara lisan ungkapan atau kalimat saran ya. Kemudian yang kedua, setelah mengamati teks, nanti kalian juga diharapkan mampu untuk membuat ungkapan saran atau kalimat saran ya. Kemudian yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, juga nanti kalian diharapkan mampu menentukan dua bilangan penjumlahan yang hasilnya sudah diketahui ya. Kemudian yang berikutnya adalah nanti kita akan melakukan permainan anak-anak ya. Permainannya dengan menggunakan kartu bilangan. Nanti juga setelah melakukan permainan diharapkan kalian bisa mempraktekkan bagaimana menjumlahkan dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita akan belajar tentang hak dan kewajiban yang ada di rumah. Siap belajar hari ini anak-anak? Bagus, baik. Marilah kita belajar bersama-sama ya anak-anak ya. Nah, kalian ya sebagai pelajar itu harus disiplin serta rajin belajar ya, agar cita-cita kalian itu bisa tercapai. Meskipun kita belajarnya dari rumah seperti ini, tetapi kita harus tetap semangat ya anak-anak ya untuk belajar agar cita-citanya bisa tercapai. Bisa ya anak-anak? Iya, hebat sekali anak-anak guru hari ini. Semangat, ya. Contohnya apa ya anak-anak? Olahraga. Apalagi? Makan secara teratur, senam, bagus, pintar sekali. Kemudian kalau kita untuk menjaga lingkungan supaya sehat, biar lingkungannya bersih, apa yang dilakukan anak-anak? Membersihkan selokan. Mbak Akila pintar, hebat. Apa lagi? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Biar lingkungan kita bersih, apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, anak-anak. Ya, Mbak Eki.
ya. Jangan membuang. Menyapu halaman. Oh, menyapu Sampah halaman. sembarangan. Iya, Mbak Eki bilang menyapu halaman. Mbak Akila bilang jangan membuang sampah sembarangan. Iya, itu betul semua ya. Itu adalah salah satu cara ya pengalaman yang kalian lakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di rumah ya anak-anak ya. Coba sekarang kalian perhatikan teks ini. Coba siapa yang bisa membantu Bu Guru untuk membacakan teksnya? Siapa ya? Coba silahkan siapa yang bisa membacakan? Mbak Akila bisa membacakan? Bisa. Ya baik, silahkan Mbak Akila. Dibacakan dengan keras supaya teman-temannya bisa mendengarkan dan sambil mengamati. Ya Mbak Akila, dibaca. Rumahku bersih dan nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Menjadikan rumah terasa ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadi rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari sakit. Iya, bagus. Ya, Mbak Akila terima kasih sudah membacakan teks ya untuk teman-temannya tadi ya. Bahwa kita itu harus menjaga lingkungan supaya apa anak-anak? Iya, supaya bersih ya, supaya sehat, supaya kita nyaman. Nah, bagaimana sih cara kita supaya kita mendapatkan tempat tinggal yang bersih anak-anak? Bagaimana caranya supaya tempat tinggal kita itu bersih, tempat tinggal kita itu nyaman? Sebaiknya apa yang kita lakukan? Hari Iya, sebaiknya dibersihkan setiap hari, Mbak Eki jempolan. Sebaiknya kita bisa membersihkan rumah setiap hari. Nah, kalimat itu adalah contoh dari kalimat saran. Siapa yang tahu apa itu sih kalimat saran? Siapa yang tahu? saran adalah sebuah usulan atau anjuran terhadap suatu permasalahan. Ih, pinter sekali Mbak Akila. Betul. Saran itu adalah sebuah usulan atau anjuran dari suatu permasalahan. Nah, contohnya pada gambar ini, bagaimana sih rumah kita supaya bersih? Nah, sarannya sebaiknya dibersihkan. Tadi seperti Mbak Eki bilang, dibersihkan setiap hari. Hari ini kita akan belajar sebuah ungkapan saran ya anak-anak ya. Saran adalah sebuah hal, baik bisa berupa usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu permasalahan. Contohnya ini ya, ketika kita ada permasalahan sekolah ini kurang bersih dan indah, bagaimana saran yang bisa kita berikan? Nah, contohnya, semua warga sekolah seharusnya bisa menjaga kebersihan dan keindahan sekolah dengan membersihkannya setiap hari. Nah, saran itu bisa menggunakan kata seharusnya, sebaiknya, atau semestinya ya. Iya. Nah, dalam kita memberikan saran kita harus menggunakan kata yang sopan. Iya, harus menggunakan kata yang baik. Tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Pinter, iya. Dalam memberikan saran kita harus sopan. Tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Harus menggunakan kata yang baik. Nah, coba sekarang kita latihan ya anak-anak ya. Kita bisa memberikan saran terhadap suatu permasalahan. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Simaklah masalah berikut ini. Nah, coba.
Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya itu selalu bersih. Hampir selalu setiap hari Beni itu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa sih yang harus Beni lakukan supaya meja makannya itu selalu bersih, anak-anak? Coba siapa yang bisa untuk memberikan sarannya? Sebaiknya Beni membersihkan makanan setiap hari. Iya betul, sebaiknya Beni membersihkan sisa makanannya setiap hari. Kenapa harus setiap hari, Mbak Akila? Kenapa harus dibersihkan setiap hari? Agar bagaimana? Karena kita memerlukan kebersihan setiap hari. Pinter sekali, hebat. Iya, karena kita itu memerlukan kebersihan setiap hari ya, supaya meja makannya juga selalu bersih ya. Kalau meja makannya bersih, kita nyaman tidak untuk makan? Nyaman. Nyaman ya. Iya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Bintang ya buat Mbak Akila ya, hebat sudah menjawab dengan baik. Silahkan untuk teman-teman yang lain bisa menjawab juga ya. Iya. Baik, nah sekarang permasalahan yang berikutnya. Nah, ini ada gambar apa anak-anak? Kamar yang bagaimana ini? Yang berantakan. Berantakan, betul sekali, kamarnya sangat berantakan. Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Ya, apa yang harus Dayu lakukan supaya pekerjaannya tidak terasa berat? Bagaimana Dayu melakukannya? Agar kamarnya rapih terus, ya, nyaman terus. Apa yang bisa Dayu lakukan? Bagaimana saran yang bisa diberikan? Seharusnya Dayu membersihkan tempat tidurnya setiap bangun tidur. Iya, bagus. Pinter sekali ya. Jadi sebaiknya agar tempat tidur Dayu selalu rapih, maka dibersihkan setiap bangun tidur. Siapa coba yang di sini ketika bangun tidur langsung membersihkan tempat tidurnya? Coba siapa? Bisa Saya. tidak? Iya, Mbak Akila. Yang lain? Kalau bangun tidur membersihkan tempat tidurnya tidak? Membersihkan. Membersihkan ya, bisa membantu ibu ya di rumah ya. Ya. Iya, nah tadi kalian sudah belajar untuk mengungkapkan kalimat saran ya. Tadi sudah baik sekali. Iya, ada Mbak Akila tadi menjawab dengan baik, Mbak Eki juga menjawab dengan baik. Ya anak-anak, masih semangat untuk belajar anak-anak? Masih. Masih ya? Iya, semangat. Harus selalu semangat kita belajarnya ya. Iya, coba sampai sini ada pertanyaan tentang kalimat saran, ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Nggak ada. Paham semua? Paham. Paham. Baik, nah coba perhatikan anak-anak. Kita ada LKPD yang harus dikerjakan ya. Nah, nanti kalian perhatikan pada LKPD-nya ya. Ada sebuah gambar. Nah, dari gambar tersebut coba nanti kalian tuliskan ya saran atau masukan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang ada pada gambar tersebut ya anak-anak ya. Nanti kalian perhatikan apa sih masalahnya yang ada gambar. Iya, yang ada di gambar tersebut. Nanti setelah itu, setelah kalian tuliskan, kalian kirimkan jawaban kalian melalui link ini anak-anak. Link yang ada pada Google Form yang nanti setelah pembelajaran ini Bu Guru kirimkan lewat WA Group ya anak-anak ya. Nanti bisa kalian tulis kemudian kalian kirimkan. Bisa ya? Bisa, hebat sekali. Jadi anak-anak, bermain adalah hak setiap anak. Ya, jadi kalian itu punya hak untuk bermain. Nah, di sini Dayu dan Beni itu sedang bermain kelereng. Siapa yang suka bermain kelereng? Yo, di rumah. Oh iya, Mbak Eki suka bermain kelereng ya. Iya. Mbak Arini juga suka ya Mbak Arini ya, main kelereng ya. Iya. Iya. Dayu dan Beni ini ternyata sedang mengumpulkan kelereng secara bersama-sama. Jumlah kelereng yang mereka kumpulkan
berjumlah 600. Ya, jumlahnya berapa anak-anak? 600. Ya, berapa kemungkinan kelereng yang dapat dikumpulkan Dayu dan berapa kemungkinan kelereng yang dapat dikumpulkan oleh Beni? Nah, kalau Dayu dan Beni bisa mengumpulkan jumlahnya 600, maka mereka masing-masing bisa mengumpulkan berapa ya? Nah, coba diperhatikan ya anak-anak ya. Jadi, kelereng Dayu apabila ditambahkan dengan kelereng Beni, jumlahnya berapa ya tadi ya? 600. Maka berapa sih kemungkinannya? Nah, misal Dayu bisa mengumpulkan 200. Maka kira-kira Beni bisa mengumpulkan berapa anak-anak? 400. Hebat, betul sekali ya. Ketika Dayu bisa mengumpulkan 200, maka Beni mengumpulkan 400. Karena apa? 200 ditambah dengan 400, hasilnya 600. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua anak-anak. Coba kita perhatikan. Ketika Beni bisa mengumpulkan 100, maka Dayu bisa mengumpulkan berapa ya? 500. Iya, hebat sekali. Pinter ya, jawabannya tepat sekali. Maka Dayu bisa mengumpulkan 500. Karena apa? 500 ditambah 100, hasilnya juga sama 600. Bisa anak-anak untuk menjumlahkan dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui? Bisa. Nah, coba sekarang soal yang pertama, yaitu bilangan 800. Coba Mbak Ayu, untuk penjumlahan yang pertama tentukan bilangan yang pertama berapa? 700. Mbak Ayu punya 700. Coba Mbak Akila mau menambahkan berapa biar hasilnya 800? Coba dipilih dulu kartu bilangannya. Ayo, biar tepat hasilnya berapa? Hasilnya 800. Mbak Ayu sudah punya 700. Berapa? 100. Iya, coba 700 ditambah 100. Hasilnya berapa? 800. Iya, tepat sekali. Betul. Kemudian soal yang kedua. Coba sekarang gantian tadi Mbak Ayu dulu, sekarang Mbak Akila dulu. Ya, Mbak Akila. Untuk bilangan yang kedua 900, tentukan penjumlahannya. Angkanya berapa pertama? 800. Iya, Mbak Akila punya 800. Coba sekarang Mbak Sania mana Mbak Sania? Ya, sekarang ayo coba tentukan Mbak Sania. Mbak Akila punya 800. Supaya hasilnya 900 ditambah berapa ya? Ayo Mbak Sania, kartu bilangannya mana? Ya. Ditambah berapa? 400. Betul apa tidak coba? Ini ada 900 ya, angka yang kedua. Ini bilangan yang kedua ada 900. Mbak Akila punya 800, berarti ditambah berapa? Ayo, biar hasilnya 900 Mbak Sania. Ayo. Yang tepat, ayo. Berapa Mbak Sania? Sebutkan yang keras. 100. Pintar sekali, 100. Nah, sekarang kalau Bu Guru ada bilangan 750. Ya, sekarang Bu Guru yang menyebutkan. Bu Guru punya bilangannya 250. Ayo, 250. Ditambah berapa coba anak-anak? Bu Guru punya 250. Ayo ditambah berapa anak-anak? Biar hasilnya 750. 500. Mbak Akila berapa? 500. 500. Iya, Mbak Sania dan Mbak Ayu mana kartu bilangannya? Ya. Ayo, itu berapa ya? Bilangan berapa ya? Ayo. Ditunjukkan yang bagus ya. Betul jawaban Mbak Akila. Ketika Bu Guru punya 250 berarti ditambahkan 500. Maka nanti hasilnya berapa anak-anak?
750. Nah, sekarang yang terakhir. Cepet-cepetan yang terakhir. Ayo, 1000. Ya, bilangan pertama berapa? Ambil. Yang pertama kali menunjukkan. Oh ya, Mbak Akila ternyata yang pertama kali menunjukkan. Mbak Akila punya 600. Mbak Sania punya berapa? 300. Berarti kurang berapa lagi? Ayo. Kurang berapa? Ada 600, ada 300, satu lagi. Ayo, biar hasilnya 1000. Ayo, berapa yuk? 600 ditambahkan berapa biar hasilnya 1000? Mbak Ayu dan Mbak Sania boleh berdua. Mbak Sania sudah punya 300, Mbak Ayu. Ayo tambahkan lagi. Ayo, berapa lagi yuk biar hasilnya 1000? Ya, cari kartu bilangannya. Iya, pintar sekali, hebat. Jadi 1000 itu ketika kita tentukan penjumlahannya adalah 400 punyanya Mbak Ayu dan Mbak Sania ditambah 600. Hasilnya berapa jadinya anak-anak? 1000. Pintar, hebat. Sudah bisa semua menentukan dua bilangan yang penjumlahannya hasilnya sudah diketahui. Bisa semua? Bisa. Jempol untuk kalian semua ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bisa semua? Tidak. Iya, hebat ya. Nah, coba sekarang perhatikan anak-anak. Nah, di sini kalian akan mengerjakan LKPD ya. Andai banyaknya kelereng tidak 600, ya tadi kan kelerengnya Dayu dan Beni ada 600 ya. Nah, sekarang coba kalian tentukan sendiri. Misalnya di sini hasilnya itu kalian tentukan sendiri. Boleh 500, boleh 400. Nah, setelah hasilnya kalian tentukan, nanti penjumlahannya ya, dua bilangan yang untuk menjumlah juga nanti kalian tentukan sendiri ya. Dua bilangannya ditentukan, hasilnya juga ditentukan ya. Antara hasil dengan dua bilangan penjumlahan harus sesuai ya anak-anak ya. Ya, nanti LKPD-nya dikerjakan ya anak-anak ya, melalui link Google Form ya. Iya, baik. Bu Guru lanjutkan pembelajarannya. Masih semangat? Masih. Ya, masih semangat. Baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian simak video yang akan Bu Guru putarkan berikut ini. Kalian simak baik-baik ya anak-anak ya. Ya. Ya, baik. Hai semuanya. Mengapa rumah sangat kotor? Aku belum membersihkannya. Kakak, mengapa rumahnya belum dibersihkan? Nanti ibu Aku marah. malas membersihkannya. Kau saja yang membersihkannya. Hari ini kita akan ketemu yang membersihkan rumah. Baiklah, Bu. Nah, ayah dan kakak membersihkan halaman, sedangkan ibu dan adik membersihkan rumah. Adik, mari kita membersihkan rumah. Baiklah. Nah, sekarang kita membersihkan halaman rumah ya. Baik ya. Kenapa kita harus membersihkan rumah? Aku mengetahuinya. Anak tuh Coba dijelaskan kepada kakak. Manfaat membersihkan lingkungan rumah adalah 1. Rumah menjadi bersih. 2. Tubuh menjadi sehat. 3. Tidak banyak virus penyakit. Dan yang keempat, rumah menjadi rapi.
Jangan lupa membersihkan lingkungan rumah. Baik, anak-anak, tadi adalah video tentang kegiatan membersihkan lingkungan rumah ya anak-anak ya. Nah, sekarang dari video yang sudah kalian perhatikan tadi ya, ada beberapa kegiatan yang dilakukan ya anak-anak ya. Nah, contohnya tadi adik dengan kakak, mereka bersama-sama membersihkan lingkungan rumah dan juga membersihkan lingkungan di dalam rumah. Iya, anak-anak, coba sekarang Bu Guru mau bertanya dulu dengan kalian. Ya. Dari video tadi, apakah kewajiban yang dilakukan oleh kakak dan adik ketika di rumah anak-anak? Baik, nah sekarang yang mau Bu Guru tanyakan, coba perhatikan dulu ya anak-anak ya. Apakah kalian tahu apakah yang disebut dengan kewajiban? Kewajiban itu apa ya anak-anak ya? Siapa yang tahu? Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan. Iya, betul sekali. Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan. Nah, contohnya ketika kalian di dalam rumah, di lingkungan rumah, maka kalian itu mempunyai kewajiban yang harus dilakukan atau hal yang harus dilakukan. Contohnya apa hal yang harus dilakukan di rumah? Membersihkan kamarnya. Iya, Membantu pekerjaan ibu. Membantu pekerjaan ibu. Kemudian apa lagi anak-anak? Membantu. Ya. Membantu. Iya, betul sekali. Nah, itu adalah kewajiban kita ya. Kemudian selain kewajiban ada juga hak anak-anak. Hak itu apa ya? Hak adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang setelah melakukan kewajiban. Oh iya, betul sekali Mbak Akila, kok pintar sekali ya. Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Nah, tadi kalian sudah melakukan kewajiban membersihkan rumah, menyapu halaman, maka hak yang kita dapatkan apa ketika sudah melakukan itu semua? Mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala, iya. Selain itu, apa yang kita rasakan di rumah kalau kita bersihkan? Merasa nyaman. Menjadi nyaman. Rumahnya bagaimana? Bersih atau tidak kalau kita sapu? Iya, betul. Rumahnya bersih. Nah, itu namanya kita sudah mendapatkan hak ya. Ketika kita sudah melakukan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Kewajiban kita di rumah membersihkannya, menyapunya, merapikan. Maka haknya adalah rumah kita menjadi bersih. Iya, rumah kita menjadi nyaman. Coba sekarang kita perhatikan anak-anak. Dari video tadi ya, yang sudah kita amati, apa sih kewajiban yang dilakukan berdasarkan video tadi? Apa yang dilakukan adik dan kakak dalam menjaga kebersihan rumah? Tadi kakak itu membantu ayah untuk membersihkan apa ya anak-anak ya? Tadi kakak membantu ayah untuk membersihkan lingkungan Rumah. Iya, di luar rumah membersihkan kebun, membersihkan halaman itu tadi dilakukan oleh kakak dengan ayah ya. Kemudian kalau adik membantu ibu membersihkan apa ya? Kayaknya tadi ada yang sangat berantakan. Berarti membantu apa tadi adik? Membantu ibu untuk membersihkan apa? Dapur, betul. Juga membersihkan kamar. Tadi kamarnya sangat berantakan ya. Tadi adik membantu ibu untuk membersihkan kamar. Nah, setelah mereka melakukan kewajiban tersebut, haknya yang diperoleh apa ya tadi ya dari video ya? Kalau sudah dibersihkan lingkungan rumahnya tadi bagaimana ya, Ayah? Lingkungannya jadi apa? Lingkungan menjadi bersih. Iya, betul sekali. Lingkungannya menjadi bersih. Kemudian tadi adik membersihkan kamar, haknya apa yang didapatkan?
Nyaman. Nyaman. Apanya Kamarnya yang nyaman? menjadi rapi. Kamarnya menjadi rapi. Nah, nanti kalian tuliskan ya anak-anak ya dari kewajiban dan hak yang ada dalam video. Nah, silahkan nanti kalian tulis dalam bentuk tabel ini ya. Ada kewajiban apa saja dituliskan. Kemudian nanti haknya juga dituliskan. Bisa anak-anak? Bisa. Bisa. Ya. Ayo semangatnya mana? Bisa? Kesimpulannya apa? Hari ini kita belajar tentang apa saja ya anak-anak ya? Kewajiban. Iya, kewajiban. Iya, yang pertama tadi awal mula kita belajar tentang memberikan apa ya? Ungkapan saran. Ungkapan saran. Kemudian yang kedua kita belajar tentang apa lagi? Penjumlahan. Penjumlahan dua bilangan. Iya, yang hasilnya sudah diketahui. Ya, kemudian yang terakhir kita belajar tentang kewajiban dan hak di Rumah. betul sekali. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya, pembelajaran yang menarik menurut kalian hari ini apa anak-anak? Kalian senang belajar tentang apa ya hari ini ya tadi ya? Yang menurut kalian Penjumlahan asik? dua bilangan. Penjumlahan dua bilangan yang berarti senang ya. Bagaimana? Betul. Kita tadi sudah melakukan permainan menggunakan kartu bilangan ya. Itu sangat mengasihkan ya anak-anak ya. Iya. Ya. Nah, sekarang kalau tadi sudah pembelajaran yang menarik, apakah ada pembelajaran yang sulit pada pagi hari ini anak-anak? Tidak. Gampang semua? Iya, mudah semua ya anak-anak ya? Tidak. Iya, mudah semua untuk melakukannya ya. Iya, untuk membuat kalimat saran. Kemudian tadi juga kita sudah melakukan permainan menjumlahkan dua bilangan dan yang terakhir kita mengetahui kewajiban dan hak yang ada di rumah. Iya, anak-anak, untuk lebih memahami ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti silahkan kalian kerjakan soal evaluasinya secara mandiri ya anak-anak ya. Soal evaluasi sudah Bu Guru siapkan. Nanti seperti biasa linknya akan Bu Guru kirimkan melalui WA ya anak-anak ya. Nanti dipersiapkan untuk mengerjakannya. Bu Guru tunggu sampai sore nanti jam 5. Jangan lupa untuk dikerjakan ya anak-anak ya. Ya, baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa Bu Guru pimpin ya anak-anak ya. Doa dimulai. Berdoa selesai anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa olahraga yang teratur, makan yang teratur ya. Tadi ada yang menyebutkan jangan lupa apa? Jaga jarak. Iya, kemudian jangan lupa apa anak-anak? Mencuci tangan dengan sabun. Iya, terima kasih. Iya, tetap semangat untuk belajar ya anak-anak ya. Nanti kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang berikutnya. Iya, kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang berikutnya di tema 4 ya, masih di tema 4 untuk subtema yang kedua. Terima kasih Bu Guru ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa anak.